langsung saja kita lanjutkan diskusi kami. Sudah terhubung bersama kami ada Mas Hanta Yuda. Mas Hanta, langsung saja kalau melihat Ya, tondo-tondonya gitu ya, kalau kata Presiden Joko Widodo, kemana sih arah dukungan dari Presiden Joko Widodo ini? Terlebih lagi tondo-tondo pada saat kemarin pendaftaran ke KPU. Nampaknya Pak Ganjar Pranowo tidak mengenakan baju garis-garis yang kemudian disarankan oleh Presiden Joko Widodo satu. Belum lagi pernyataan Mbak Puan yang ditangkap oleh media dan juga publik justru mempertanyakan kemana arah dukungan dari Presiden Joko Widodo. Mas Hanta. ya, kalau kita lihat kemarin ya, saya mereview yang pertemuan pendaftaran yang dilakukan oleh Mas Ganjar, memang tidak ada simbol-simbol Jokowi ya. Bahkan saya terlewat mungkin tidak ada disebutkan nama Jokowi dalam konferensi pers atau mau dari pidato-pidato itu memang hilang. Meskipun tidak harus ada, tapi seandainya ada itu lebih ideal lagi kalau dari sisi politik ya, karena ingin mengesankan kedekatan dan seterusnya. Yang kedua, Bala ketika baju direspon hitam dan putih, ya kata Mas Ganjar hitam dan putih, bukan tidak abu-abu. Wah, saya nggak tahu siapa yang abu-abu ini, Mas Andreas, Bang Andreas. Kalau Bang Andreas jelas hitam dan putih. Ya, saya kira yang ketiga ada poin itu, meskipun ini benar juga, yang baik, yang tidak baik tidak kita lanjutkan. Nah, itu agak tegas disampaikan oleh Mas Ganjar itu. Tapi saya senang juga berarti Mas Ganjar tidak terlalu bergantung. Kalau bahasa saya tidak terlalu hanya bergantung pada sosok Pak Jokowi, harus berpikir secara lebih mandiri strategi politiknya untuk membangun persepsi dan seterusnya. Nah, saya ingin menjawab pertanyaan Maria. Pak Jokowi itu ada dua hal ya posisinya. Sekarang sebagai presiden yang sedang menjabat, tentu tidak etis, kurang elok beliau misalnya memberikan dukungan politik secara terbuka terang benderang. Yang kedua, pasti diserang oleh publik kalau terbuka, secara terang, secara apa adanya gitu. Yang kedua, kita tahu karakteristik gaya kepemimpinan, gaya komunikasi politik, komunikasi publik Pak Jokowi, termasuk personality beliau, itu sulit kita berharap Pak Jokowi akan belak-belakan dengan bahasa terang-terangan. Biasanya Pak Jokowi kerap mengirim semacam kode politik, simbol secara simbolik, kemudian mengirim signal-signal. Itu dua poin ini yang harus kita pahami. Nah, lalu pertanyaannya di kemana arah telunjuk Pak Jokowi ini diarahkan dan sejauh mana pengaruh telunjuk Pak Jokowi dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Nah, kalau arahnya seperti saya katakan di awal sulit kita Pak Jokowi akan terbuka, maka yang bisa dibaca tanda-tandanya tadi. Seperti Maria katakan, tanda yang pertama selain kode-kode Pak Jokowi sendiri ya, tanda yang pertama di luar Pak Jokowi yang bisa kita baca adalah pergerakan relawan. Tentu relawan terbelah, ada ke Mas Ganjar, ada ke Pak Prabowo. Tapi ada relawan yang relatif paling dekat hubungannya dengan Pak Jokowi, acaranya sering didatangi oleh Pak Jokowi, kemudian namanya Projo. Dan Projo kerap mengatakan tegak lurus dengan Pak Jokowi, menunggu arahan Pak Jokowi. Dan itu tidak dibantah. Terakhir ternyata ada acara pembukaannya dihadiri oleh Pak Jokowi, meskipun tepat terpisah kemudian Projo mendukung Pak Prabowo Subianto. Itu satu. Yang kedua, bisa dibaca dari pergerakan putra-putra beliau. Kalau secara normatif kan sudah selesai, PD Perjuangan harusnya sama-sama mendukung Mas Ganjar. Yang kedua, dari sisi putra beliau, yang pertama Mas Kaisang. Mas Kaisang dulu sebelum masuk PSI juga pernah ramai menggunakan kaos Prabowo. Nah, belakangan kita tahu Ketua Umum PSI, dan PSI tidak mendukung, belum paling tidak hari ini mendukung ke salah satu, tapi memiliki kedekatan, sering bertemu dengan forum-forum koalisinya Pak Prabowo, meskipun mereka belum jelas, belum dengan tegas mendeklarasikan kemana. Paling tidak kemarin tidak ada PSI ketika Mas Ganjar ke KPU. Oke. Yang ketiga, ini yang paling menentukan adalah Mas Gibran. Nah, Mas Gibran pun, kalau saya tambahkan acaranya pendaftaran kemarin, harusnya untuk menimbulkan simbol kedekatan Pak Jokowi juga hadir menemani Mas Ganjar ke KPU, tapi mungkin ada alasan, ada tugas di Solo dan seterusnya. Tapi ini juga penentu, Berhalangan. kalau sekiranya Mas Gibran betul-betul menjadi wakil Pak Prabowo, maka itu tidak politik dua kaki lagi, tapi betul-betul memang badan Pak Jokowi, kaki politik kaki-kaki Pak Jokowi berada di Pak Prabowo. Jadi poin saya, sementara kalau kita baca dari tendensi terkuatnya itu, memang kecenderungannya lebih kuat ke Prabowo. Karena Pak Jokowi dan Mas Ganjar kan sudah satu partai.
begitu Pak Jokowi Oke. mengatakan netral saja sebenarnya, itu sebenarnya sudah merugikan posisi politik Mas Ganjar dan PD Perjuangan. Mestinya tidak netral, artinya sudah menggeser. Dengan menyatakan netral saja sebenarnya sudah menguntungkan Pak Prabowo, dan ini yang saya kira ditangkap Oke. persepsi publik soal ini. Jadi dukungan Pak Jokowi pasti punya makna. Paling tidak itu arah telunjuk Pak Jokowi yang bisa dipersepsikan publik. Tapi ini bisa Oke, bergeser loh, setidaknya. bisa berubah karena Pak Jokowi bergerak kecuali saya katakan Hingga saat kalau ini belum Mas ada Gibran kepastian tiba-tiba ya, menjadi Mas Hanta. cawapres. Oke. Mas Hanta, kalau Anda melihat tadi sudah ada indikasi-indikasinya. Kalau Bang Andreas bilang ya no issue lah soal relawan siapapun mendukung itu adalah hak kebebasan gitu. Tapi kalau Mas Hanta melihat ya suasana kebatinannya PDIP sekarang tuh bagaimana sih Mas Hanta? Ya, saya kira memang sudah terlihat mulai ini ya. Kalau saya melihat PD Perjuangan siap dengan berbagai macam opsinya. Jadi betul berharap bersama Pak Jokowi, kalaupun tidak bisa mengkapitalisasi Pak Jokowi juga sudah siap. Dari tadi statement Bang Andreas maupun Mas Ganjar kemarin itu saya lihat tidak terlalu, bukan tidak terlalu, hampir tidak ada seperti saya katakan mengkapitalisasi sosok Jokowi paling tidak kemarin kalau saya tangkap. Jadi sudah menyiapkan opsi sepertinya dengan atau tanpa tanda petik Jokowi gitu. Nah sementara Mas Noel ya semakin optimis justru menunjukkan kedekatan dengan Pak Prabowo karena Pak Prabowo katanya relawan akan makin banyak mendukung dan seterusnya. Itu paling tidak yang saya baca perkembangannya. Yang kedua, ini kan seperti berebut pengaruh Pak Jokowi. Mengapa Pak Jokowi menjadi faktor? Itu ada empat hal. Satu, kita tahu Pak Jokowi memang memiliki pemilih militan. Tidak bisa dipungkiri dan itu bisa bergeser kalau tunjuk Pak Jokowi kemana lebih tegas. Yang kedua, tingkat kepuasan publik atau approval rating Pak Jokowi relatif masih tinggi, kisaran 70-80%. Dan ini menjadi modal. Nah, kalau kita bicara dari nomor 1, nomor 2 ini, ada datanya di survei. Kemudian yang ketiga adalah Pak Jokowi juga punya jejaring relawan, jaring partai politik. Kalau partai politik ya kita tahu sudah memblok mana-mana, tapi jaringan relawan, Pak Jokowi pernah memenangkan Pilpres 2 kali dan menang, dan ada jaringan relawan, dan ini menjadi mesin politik yang pasti totalitas akan mengikuti arah Pak Jokowi. Ini juga menjadi hal yang kenapa diperbutkan. Nah yang terakhir, yang keempat, ini sangat penting, ketika Pilpres berlangsung 14 Februari, Pak Jokowi ada presiden. Ketika menjadi presiden itu berarti beliau ada panglima tertinggi politik. Dan semua fitur-fitur kekuasaan, jaringan kekuasaan dikendalikan oleh Pak Jokowi. Dan itu membuat posisinya sangat strategis. Nah kalau sedikit lagi, Bayu, datanya, kalau di data kami Poltreking Indonesia, kalau di cross tabulasi, memang agak cenderung ke Mas Ganjar sebaran pemilih Pak Jokowi sekarang ini. Kalau ternyata terus bergulir ini bisa bergeser ini. Pemilih Pak Jokowi 2019 yang lalu sekitar 50-an sekian persen, ke Ganjar 60-an persen, ke Pak Prabowo 20 sekian persen, baru ke Anies hanya 12%. Nah, kalau ini misalnya ada dinamika politik bisa jadi berpotensi bergeser. Ini pun sudah cukup lumayan bergeser ke Prabowo. Yang kedua bisa dibaca dari sebaran pemilih yang puas pada kinerja Pak Jokowi yang kisaran 75% itu. Ke Mas Ganjar 43% yang puas pada kinerja Pak Jokowi ya. Ke Prabowo 36%, ke Anies Baswedan 17%. Itu dekat sekali antara Ganjar dan Prabowo. Jadi saya kira semakin kemari ini pertarungan merebut pengaruh ini sangat penting. Karena faktor bagi Pak Ganjar maupun bagi sama dengan Pak Prabowo, faktor Jokowi sangat penting di luar NU, di luar elektabilitas dan sebagainya. Faktor Jokowi ini sangat diperebutkan, terutama di basis-basis Pak Jokowi, Jawa Tengah misalnya. Nah, inilah. Tapi diskusi kita menjadi kurang relevan ketika misalnya Mas Gibran menjadi cawapresnya Prabowo. Kalau itu kan tidak dua kaki lagi, udah jelas itu. Tapi kalau misalnya bukan Gibran, misalnya nama Erick Thohir atau Kofifa atau lainnya, maka hal semacam ini terus akan kita alami, akan kita lihat bagaimana dinamika tarik-menarik politiknya, Bayu, menurut saya. Dan saya kira ini hari-hari yang sangat menentukan untuk melihat apakah Gibran akan menjadi cawapres atau bukan Gibran gitu. Tapi apapun faktor Jokowi tidak bisa dipungkiri menentukan. Di tengah kompetisi yang sangat kompetitif, maka tunjuk Pak Jokowi, arah dukungan Pak Jokowi ini menjadi salah satu faktor yang sangat penting untuk diperebutkan, sekaligus menjadi faktor kemenangan juga kalau dengan jarak yang tipis ya, saya kira begitu. Tapi Pak Jokowi juga bisa berubah kalau bukan Gibran. Tapi kalau Mas Gibran cawapresnya nggak berubah sampai akhir.